Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena bahwasanya pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di pembahasan lanjutan pertemuan kelima materi mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Serta tak lupa salawat dan salam kita bercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, termasuk kepada semua para pengikutnya, sahabat dan kita semua umatnya, terutama umat Islam. Salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih sekali lagi bagi siapapun yang sudah menonton tayangan video ini di channel YouTube saya. Saya ucapkan terima kasih lagi yang sebesar-besarnya. Mungkin suatu saat dengan adanya materi di YouTube ini bisa setidaknya memberikan wawasan pengetahuan kepada siapapun yang telah menonton tayangan ini, bukan hanya dari rekan-rekan mahasiswa tapi dari yang lainnya. Ya, di pertemuan kelima melanjutkan pertemuan minggu kemarin tentang internal memori. Sekarang kita akan belajar tentang eksternal memori. Jadi memori eksternal ini kan sebenarnya udah tahu lah kaliannya sebagai mahasiswa, ada yang punya handphone ataupun ada punya peralatan lainnya yang memiliki device eksternal memori. Berarti eksternal itu ada memori luar, memori tambahan yang pada sistem komputer. Di handphone juga ada yang SD card dan sebagainya seperti itu. Sebelum membahas ini, kita akan sedikit penjelasan tentang abstraknya di sini. Pada bahasan ini nanti kita akan jelaskan tentang jenis-jenis memori eksternal dan konsep kerja jenis memori eksternal tersebut. Terus kompetensinya diharapkan nanti Anda dengan mengetahui Anda bisa memahami jenis-jenis memori eksternal dan bagaimana sih konsep kerja memori eksternal tersebut. Jadi kita akan belajar tentang apa jenis memori. Jadi kalau bentuknya kan udah kelihatan, ada SD card, ada hard disk, ada flash disk dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuknya, tapi itu jenis ada beda lagi itu. Nih, nah jenis-jenis ini yang pertama di jenis-jenis memori eksternal. Di jenis sendiri tipenya ada dua, ada yang magnetic disk, ada yang optical, ada yang magnetic tape. Maaf, ada tiga ya. Jadi yang magnetic disk, optical, dan magnetic tape. Yang magnetic disk itu ada yang tipenya RAID, ada yang removable, terus ada yang optik. Ini ada yang berbentuk CD-ROM, ada yang CD writable, ada CD-RW atau DVD. Gitu. Sekarang di magnetic disk sendiri nih. Nah, ini disk ini merupakan sebuah piringan bundar ya, yang bentuknya bulat, itu terbuat dari logam atau sejenisnya yang dilapisi dengan bahan yang dapat dimagnetisasi seperti magnetis oxide. Itu data direkam di atasnya dan kemudian dapat dibaca dari disk dengan menggunakan konduktor coil yang dinamakan head. Jadi ada alat pembacanya, di mana alat pembaca tersebut itu yang mampu membaca si disk itu seperti apa cara kerjanya. Terus selama operasi pembacaan dan penulisan nih, head bersifat stasioner, sedangkan piringan bergerak di bawahnya. Itu piringan bergerak di bawahnya. Mekanisme pembacaan didasarkan adanya arus listrik yang terdapat di dalam conducting coil akibat dari medan listrik yang dihasilkan oleh permukaan magnetic disk. Mekanisme penulisan didasarkan pada arus listrik yang mengalir pada conducting coil yang kemudian dikirimkan ke permukaan magnetis dengan pola-pola tertentu. Itu dengan pola tertentu, makanya kan bisa terbaca jadi disk itu seperti apa. Dan jenisnya itu ada yang disebut dengan floppy disk, ukurannya yang 8 in, 5,25 in, 3,5 in. Kapasitasnya sangat kecil, waktu itu hanya 1,4 MB, ada yang sampai 2,8. Dan lambat, itu enggak cepat, umum dipakai dan hanya bisa nyimpen dokumen yang maksimumnya sebesar ini, itu kan. Nah, bentuknya seperti ini zaman dulu. Itu komputer yang PC desktop itu di dalamnya ada lubang
floppy disk yang menyimpan untuk disket namanya ini. Disket, nah seperti ini bentuknya. Terus ini ada bawahnya, ini ada Winchester disk nih. Winchester disk adalah sifat disknya tidak dapat dipindahkan atau tetap. Magnetic disk model seperti ini masih dipertahankan sampai sekarang untuk teknologi hard disk. Tuh. Ini yang mengembangkannya itu IBM di Winchester Amerika ya, United States of America, dikemas dalam satu unit berisi satu cakram atau lebih, headnya sangat kecil, handal, terus umum digunakan, murah sifatnya itu sebagai eksternal storage yang sangat cepat, kapasitas semakin besar dalam order gigabyte itu. Ini Winchester disk. Nanti akan saya tampilkan seperti bentuknya. Terus ada removable disk nih. Sifat disknya dapat digandingkan dalam casing cangkang. Sekarang ini teknologinya removable disk hanya menggunakan pada teknologi compact disk saja. Untuk hard disk tidak lagi digunakan teknologi ini. Jadi Jeep murah banyak digunakan, ukurannya 100 mega. Terus ada yang Jazz mahal 1 giga. Terus ada yang L120. Removable disk itu kan flash disk itu contohnya. Jadi bisa dibuka cabut. Jadi saya akan tampilkan beberapa contoh Winchester disk seperti apa itu. Ini ya, Winchester disk bentuknya seperti ini nih. Jadi apa ya, piringan yang bisa membaca si disk tempat menyimpan data. Jadi hard disk dulu bentuknya seperti ini, tebal banget kan, sekarang setipis-tipis. Ada yang M2, ada yang SSD kan, seperti itu dan lain sebagainya. Itu jadi teknologi semakin cepat, ukuran dan ini bentuk keringkasan semakin banyak jenisnya itu. Terus tadi ada lagi removable disk. Removable disk Anda pasti udah tahu. Nah ini jadi removable disk itu adalah sebuah disk yang memang bisa dibuka cabut. Jadi kalau di Windows atau di sistem operasi terbaca ada yang removable disk, jadi itu bisa dicabut itu dengan ikonnya biasanya muncul di bawah kanan kan desktop, tinggal Anda eject atau klik kanan removable disk seperti itu. Jadi hard disk yang memang bisa dibuka cabut itu. Nah, itulah. Itu removable disk, jadi istilah yang memang di sebelumnya dari jenis jadi bentuk, nanti kan jadi ke sistem operasi bahwa flash disk atau hard disk eksternal itu menjadi bentuk removable disk seperti itu. Terus pencarian sektor nih. Nah, ini cara kerjanya, jadi cara kerja hard disk itu ada yang namanya pencarian sektor. Jadi hard disk itu punya sektor-sektor penyimpanannya. Ini harus dapat mengenali awal suatu sektor. Track format disk menambahkan informasi tambahan, memberi tanda awal dan track sektor. Jadi ada gap, ID-nya sinkronisasi, gap 2 data, gap 3 dan seterusnya. Jadi ini struktur format hard disk seperti ini. Jadi kalau Anda pernah nge-recovery hard disk atau men-scan hard disk pakai tool untuk recovery atau untuk scan hard disk, itu biasanya ada format sektor berapa dan sebagainya. Jadi memang hard disk ini bentuknya terdiri dari beberapa sektor-sektor yang menyimpan tempat penyimpanan yang kita simpan. Itu sektornya ada sektor apa aja nih. Kalau rusak pun biasanya kan kelihatan sektor bed berapa, itu sektor itu yang rusak, berarti itu yang dipotong hard disknya. Hard disk ada yang bisa seperti itu, jadi kita potong yang bagian sektor rusaknya nanti, jadi kita tidak pakai yang bagian tersebut, pakainya yang normal. Terus organisasi dan pemformatan. Organisasi data pada piringan berbentuk sejumlah cincin yang konsentris yang disebut track. Track yang berdekatan dipisahkan oleh inter-track gap.
Track-track tersebut dibagi menjadi unit tertentu yang disebut dengan sektor. Ini disebut dengan sektor. Antara sektor satu dengan sektor yang lainnya dipisahkan inter-record gap. Ini. Jadi gambar data disk layout seperti ini, ada sektor 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nanti ada inter-sektor gap, ada sektornya, ada track jalurnya, ada inter-track gap. Ya, itu. Ini di disk seperti ini cara kerjanya. Jadi kan kalau Anda buka hard disk ada piringan, itu dari sektor-sektornya ada. Jadi muter ya, tiap sektor itu menyimpan data-data yang Anda simpan. Karakteristik sistem disk. Pada sistem disk masing-masing dapat dibedakan berdasarkan beberapa karakteristiknya. Karakteristik penting dari sebuah sistem disk adalah gerakan head. Pick head. Ada satu head rewrite per track. Head diletakkan pada tangkai yang tetap. Movable head. Hanya ada satu head per side. Diletakkan pada tangkai yang dapat bergerak seperti itu. Terus portabilitas dari sebuah disk. Ada yang memberikan portable disk tadi kan, dapat dilepas dari drive dan diganti dengan disk lain, memberikan kapasitas simpanan yang tak terbatas, mudah melakukan transfer data antar sistem, dan dari non-removable. Kalau non-removable itu hard disk yang solokannya menggunakan SATA atau IDE itu, jadi ada power yang langsung ke motherboard atau yang menyolok langsung ke sistem komputer yang ada di dalamnya. Kalau via USB itu kan berarti removable namanya. Terus terpasang permanen dalam drive ini. Terus ada kapasitas penyimpanan terbatas berdasarkan ada yang pada paket. Itu kalau yang ini memang terbatas biasanya yang removable seperti itu. Fuse side. Side di ini hadis itu ada single side, ada double side. Kalau single side ini mempunyai satu sisi piringan yang dapat diisi. Kalau double side ada mempunyai dua sisi piringan yang dapat diisi. Kan hadis itu piringan cakram tah. Ada yang hanya satu sebelah diisinya, ada yang bisa dua-duanya itu. Itu tergantung harddisknya. Terus platter, single platter hanya memiliki satu buah piringan saja untuk tempat penyimpanan yang bersedia. Terus ada yang disebut multiple platter. Ini satu head per side. Semua head digabung dan di-align. Track-track yang setiap platter membentuk silinder. Data dipecah berdasarkan silinder. Ini mengurangi gerakan head, meningkatkan kecepatan transfer. Ada yang seperti ini. Jadi perusahaan hard disk mungkin ya mengeluarkan jenis-jenis hard disknya seperti ini. Ada yang side, ada yang platter. Jadi ada yang single side, double side, ada yang single platter, ada yang multiple platter. Jadi tergantungnya. Semakin cepat berarti menggunakan yang multiple platter. Karena ya perlu kecepatan mengirim data atau perlu rewrite datanya di hard disk tersebut gitu, yang SSD seperti itu kan. Nah ini contoh di gambaran multiple tuh kan. Ini ada surface-nya nih. Ini surface-nya. Surface 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini platternya, disknya. Terus ada direction motionnya ini. Muter kemana seperti itu kan. Ini contoh misalkan multiple. Jadi multiple itu ya banyak ininya. Si cakramnya walaupun hard disk itu bentuknya tipis, tapi ada yang hard disk PC kan lebih tebal, tapi yang laptop itu kecil tapi tipis, apalagi yang M2 itu SSD M2 itu sangat tipis kayak RAM memori. Bukan cakram bentuknya itu bukan. Beda lagi, itu menggunakan kayak transistor IC menggunakan IC. Kalau ini kan masih cakram. Hard disk biasa masih cakram. Terus mekanisme head nih, fixed gap, ada yang kontak, ada yang disebut aerodynamic gap. Access time nih, seek time, gerakan head ke track yang dituju, rotasional, latensi, putar platter sampai posisi data di bawah head, access time sama dengan seek sama dengan latensi, ada transfer rate. Jadi kalau hard disk kan, kalau ketika Anda punya hard disk, Anda punya eksternal, Anda mengopikan file, biasanya kan berisik panas itu. Jadi ada putaran access time di dalam cakram tersebut yang menyimpan. Makanya kalau hard disk ketika jalan itu ke proses, ketika bekerja tiba-tiba mati lampu, itu bisa rusak karena ya mengakibatkan bad di sektor hard disk itu di sana. Biasanya ketika terjadi proses tiba-tiba mati, ya kebayang aja ketika Anda bekerja lagi mencangkul atau menggambar, ada dikagetkan yang tadinya rapi gambaran jadi tiba-tiba melenceng sedikit gambar yang Anda buatnya, desainnya, ya itu kan sama hard disk seperti itu. Jadi ketika mati listrik atau ada terjadi sesuatu gangguan listrik yang tidak optimal, hard disk itu akan mengakibatkan bad gangguan. RAID ini adalah redundant array of independent disk.
Pola yang telah distandarisasi bagi rancangan database dalangan disk jumlah banyak merupakan penyempurnaan dari kecepatan penyimpanan pada disk. 3 karakteristik umum pada tingkatan RAID yaitu RAID adalah merupakan sekumpulan disk drive yang dianggap oleh sistem operasi sebagai sebuah logic tunggal. Data distribusikan ke drive fisik array. Kapasitas redundant disk digunakan untuk menyimpan informasi paritas yang menjamin recoverability data terjadi apabila terjadi kegagalan disk. Itu RAID. RAID menjembatani antara kecepatan disk yang lambat dengan kecepatan sistem komputer yang cepat. Nah, biasanya RAID ini digunakan untuk sistem atau yang menggunakan server. Jadi si server kan proses di CPU-nya itu cepat. Nah, makanya di server ini teknologi halnya menggunakan RAID biasanya. Supaya tadi kan menjembatani antara kecepatan disk dengan kecepatan komputer yang cepat. Disk lambat membaca biasanya disesuaikan dengan metode RAID ini. CD-ROM ya. CD-ROM Anda udah tahu ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini CD-ROM saya akan tampilkannya. Nah, ini CD-ROM semua nih. Ini CD-ROM nih, ada yang CD-ROM eksternal, portable, ada yang biasa, ini ada yang di PC dan nempel, yang ini nih di PC nih, seperti itu. Jadi memang bentuk dan jenis semua beda-beda. Ada yang ada CD-ROM yang bisa nge-burning, ada yang bisa ngebaca aja, raw write, ada raw write, ada write, ada yang bisa nge-delete seperti itu. Itu fungsinya beda-beda itu. Itu CD-ROM ya. Cara kerja CD-ROM ini sebelumnya nih CD-ROM itu buat untuk audio, jadi untuk mendengar suara aja. Ukurannya 650 MB, 700, 800 MB dan hanya bisa menyimpan 70 menit suara audio. Ini terbuat dari polikarbonat kuat, weak highly reflective quad. Biasanya dalam bentuk aluminium itu. Data store di ini dalam bentuk pita, dibaca oleh reflecting laser, dibaca oleh laser. Ini constant packing density dan constant linear velocity. Ini cara kerjanya nih. Ini lasernya, nanti laser ngebaca si disk itu. Jadi di dalam CD-ROM itu atau DVD-ROM, DVD-RW, CD-RW itu ada laser yang ngebaca si piringan CD supaya nanti CD bisa menghasilkan data, transfer data dalam bentuk audio, gambar atau dan sebagainya itu. Kecepatan CD-ROM nih, drive speed audio ini single speed, constant linear velocity 1,2 ms, track spiral 5,27 km panjangnya kalau diukur, memberikan 4.390 detik atau 73 menit. Tuh. 70 menit. Kalau dulu zaman MP3, zaman CD ya itu mendengarkan lagu itu MP3 hanya 800 mega, terus CD biasanya kalau pengen lebih jernih CD itu iya itu hanya 70 menit. Jadi hanya mungkin kalau lagu 5 menit hanya muat 15 lagu atau 12 lagu gitu. Sekarang kan ada Spotify, jadi teknologi yang tadi jadi bentuk fisik sekarang semuanya menggunakan internet, IoT, menggunakan cloud, medianya di internet semua, kita tinggal akses gitu. Ini perubahan dari ini. Jadi CD sekarang makanya tidak ada di laptop itu jarang pakai CD, install di USB aja atau langsung connect ke internet seperti itu contoh misal kan. Terus random access CD-ROM ini sifatnya susah, move head to row posisi, set correct speed, read address, pengelamatan address dan menentukan lokasi, require-nya lokasinya itu. Jadi cara kerja si disk itu memang ini, makanya kan kalau disk udah baret biasanya si disk itu suka ya rusak aja itu CD-ROM-nya. Terus ada ini, ada DVD-ROM. DVD-ROM beda lagi. $200 ribuan lah, murah sekarang. Ini kalau dulu mahal 400 500, sekarang udah murah.
portnya SATA dari USB bisa langsung seperti ini. Terus Anda kan ada micro SD. Oh, ini micro SD kan. Micro SD itu ada dua yang kecil. Micro yang seperti ini buat di handphone itu kan, terus ada yang gede ini pakai MMC. MMC ini MMC mau buat kamera kan. Jadi wadahnya, jadi yang micro SD kecil ini bisa dimasukkan ke MMC ini adapternya. Nanti bisa jadi memori yang ukurannya lebih MMC gitu. Biasanya kalau MMC kan code kamera buat handycam dan kawan-kawan itu. Kalau untuk action cam handphone itu pakai micro SD. Ini kan eksternal mungkul. Flash disk, udah tahu lah yang seperti ini kan, ini eksternal berbagai merek, SanDisk, Adata, HP, Toshiba, Pigen, Samsung dan lain-lain gitu. Kalau merek untuk eksternal sih rajanya biasanya SanDisk. Biasanya yang mau mengeluarkan produk-produk eksternal itu SanDisk, HP ada. Tapi kalau SanDisk itu dari mulai harddisk eksternal, SSD juga ada. Ya, flash disk ada. Terus SanDisk kalau ada data, flash disk ada, hard disk ada, SSD ada, M2 ada, card reader ada itu. Pilihan juga ada, sama memori ada, hard disk ada, eksternal SSD ada itu. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang spesialis mengeluarkan memori penyimpanan itu Anda pasti tahu lah brand-brand itu. Nggak ada brand flash disk Asus ayan tuh ya, mungkin cuman ada, nggak dijual pasaran, biasanya hanya untuk keperluan perusahaan. Biasanya kalau untuk memori eksternal penyimpanan itu SanDisk, Adata, Apacher, Pigen, HP, terus ada Tim Group kalau nggak salah, itu ada merek Tim. Banyak sekarang itu, Anda cari aja di Tokopedia memori eksternal, muncul lah semua. Hard disk eksternal, ada flash disk, ada card reader, ada micro SD ya. Ngayang lah. Itu contoh-contoh memori eksternal yang sekarang mudah ditemui di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Anda juga sering pakai di handphone, Anda pakai micro SD. Di PC atau laptop Anda sering pakai hard disk eksternal atau hard disk atau USB, flash disk dan seterusnya itu. Ini teknologi ini semakin kesini semakin canggih. Dulu hard disk itu kan bentuknya seperti ini nih. Ini hard disk kan, ini PC, ini hard disk laptop, ukur 2,5 in, ini agak tebal. Ini kan cakram bentuknya tuh, di dalam cakram nyimpan itu. Tuh nah, ini hard disk eksternal kan. Sebenarnya ini kalau Anda bongkar isinya itu hard disk ini ukuran kecil 2,5 in itu, yang bentuknya seperti ini nih. Ini hard disk laptop ya, saya beli 500 GB tapi saya pakai untuk eksternal. Itu bisa Anda kalau mau, misalkan laptop Anda habis penyimpanannya misalkan hanya 128 GB, 256 atau 500, Anda penuh misalkan sama film drama Korea atau sang suka anim laki-laki dan sebagainya, biasanya kan penuh hard disk itu data-data. Ini beli aja eksternal, ini tinggal beli berapa, 300.000 500 GB itu original, ini dari Seagate. Kalau untuk eksternal, kalau untuk hard disk laptop PC itu mereknya Seagate biasanya. Ada kalau enggak Seagate, HSGT itu. Terus ada WD, Western Digital, ada Samsung, ada Pigen, ada Apacer, dan tadi yang sebutkan saya tadi. Ini merek-merek untuk
penyimpanan tuh. Ini Sigit nih. Ini Sigit tuh. Ini HGST. Ini merek HGST. Banyak harddisk. Ini yang udah mati. Mereknya Toshiba. Ini udah mati. Ini harddisk laptop, tapi bisa dipakai eksternal tuh. Belakangnya cakram seperti ini. Ini cakram kecil. Ini harddisk laptop 750 GB mati. Ini harddisk resikonya sesuai masa penyimpanan, ada masa barang elektronik itu ada masa ininya, ya udah mati kalau nggak bisa dipakai. Ini tinggal 10% lagi sehat katanya di software. Ada software untuk pengecekan harddisk namanya HDD Sentinel untuk melihat kesehatan harddisk kita. Harddisk Sentinel kan, kalau yang sering bongkar laptop PC akan ketahuan harddisk ini udah berapa lama usianya atau berapa persentase hidupnya. Ini juga mati. Ini eksternal Samsung mereknya. Ini Samsung. Ini 1 tera mati. Harddisk ini. Yang tadi tinggal yang hidup tinggal nyisa 1 tera 500 dan 500 itu. Ini yang 1 tera lebih 1,7 udah mati. Beli baru satu beli second. Itu resiko jadi media penyimpanan, jadi ada masa ininya. Biasanya beberapa tahun, 3 atau 4 tahun bisa rusak gitu, karena mungkin udah masa cycle hidup dia menyimpan data, kecepatan penulisan dan proses transfernya udah, ya komponen di dalam itunya tidak bisa melakukan tadi head kesimpan di mana, sektor ini tidak bisa menyimpan, cara kerjanya seperti itu, jadi udah bisa mati ya. Itu di memori ya. Jadi Anda udah tahu kalau memori itu bentuknya seperti itu. Memori eksternal, ini internal kan ada DDR2. DDR itu RAM PC, RAM laptop. SDR ada PC, SDRAM ada long DIMM, ada SDM. SD itu untuk short DIMM, LD untuk long DIMM, itu untuk PC. SSD untuk short DIMM untuk laptop, memori laptop dan memori PC itu beda panjang ukurannya ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila dalam penjelasan terlalu cepat. Untuk minggu ini ada kuis, nanti akan di-share ketika video live melalui Google Meet. Jadi untuk pembagian soal kuis Arkom ini nanti akan diadakan melalui Google Meet live. Jadi Anda nanti join via Google Meet, mau akan share di e-learning, nanti silahkan perhatikan gimana cara menjawabnya. Hanya diberi kesempatan terbatas sekali untuk kuis ini karena beda dengan tugas biasa, jadi harus tidak ada telat-telatan, Anda harus mengerjakan tepat waktu seperti itu ya. Ya, saya akhiri saja. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan semua. Sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.